Oh, pasar modal itu tempatnya orang ketipu. Tempat orang ketipu. Iya. Halo rekan ngopi, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel kita Ngopi PM, ngobrol pintar Pasar modal. bersama gua Bung Aceng dan rekan gua. Bung Asur. Apa kabar bro? Baik. Lo apa kabar? Baik dong, Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat banget. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas konten pertama nih. Ya. Konten pertama kita seputar, pastinya seputar pasar modal ya kan. Oke. Kita mau bahas apa sih pasar modal itu? Nah, itu yang paling penting sebetulnya. betul. Untuk memulai semua. Kalau secara definisi nih, pasar modal itu ya menurut gua ya, Ya, pasar ya. modal ya. Balik lagi ke definisi pasar. Ya. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oke. Nah, yang dimaksud penjual dan pembeli itu siapa sih? Ya kan, pasti ada pertanyaan lanjutannya seperti itu. Dan apa hubungannya gitu kan? Dan apa Maksudnya pasar hubungannya? sama pasar modal nih Betul. gimana gitu? Nah, Ya. maksudnya pasar modal itu berarti kan penjualnya adalah perusahaan-perusahaan yang Ya. sudah melakukan IPO Oke. dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia. Oke. Dan itu menjadi salah satu pilihan untuk berinvestasi para investor. Ntar. Apa yang dijual? Nah. Yang dijual pastinya efek-efek. Oke. Efek dari yang diterbitkan oleh si perusahaannya itu. Iya. Nah jadi balik lagi tadi konsepnya kan ada penjual dan pembeli. Penjualnya itu tadi perusahaan tercatat Iya. yang sudah melakukan IPO. Yang belinya? Yang belinya adalah investor. Oke. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan IPO dan tercatat dan bisa dijadikan salah satu pilihan untuk berinvestasi para investor. Itulah kurang lebih pasar modal menurut gua. Ya, bursa efeknya dari sebagai apa? Bursa efeknya itu sebagai semacam pihak yang memberikan atau memfasilitasi perdagangan. Pertama itu. Berarti bisa jadi kayak pasarnya sendiri itu, Pasarnya sendiri. mallnya gitu betul, ya. betul. Ya, Kalau ya. kita analogikan kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita analogikan itu bursa itu adalah sebagai pasarnya Ya. yang menyediakan perdagangannya. Terus juga bursa itu juga sebagai regulatornya Oh, oke. yang membuat regulasi. Nah, kalau menurut lu nih, sebelum kita bahas lebih dalam, ada siapa aja di pasar modal? Ya. Menurut lu definisi pasar modal itu apa sih? Atau pasar modal itu apa sih? Gini, gue bisa memberikan jawaban dari berbagai kacamata ya. Yoi. Tapi kalau misalnya lu nanya gue, apa menurut gue pasar modal itu, kalau menurut gue sih simpelnya gini. Pasar modal itu tempat untuk mendapatkan opsi pendanaan selain bank. Ya tadi ngelanjutin yang lu bilang ya. Iya. Jadi misalkan perusahaan itu menjual efek, misalkan. Jadi kalau opsi pendanaan dari perusahaan itu kan bisa jadi meminjam uang di bank. Iya. Kan dengan memberikan jaminan. Sementara ini kan kalau menjual efek tuh nggak ada jaminan. Jadi lebih ke sharing kepemilikan lah. Intinya kan gitu. Ya Yang kan? tadinya perusahaan dia tuh private, istilahnya Ya. perusahaan keluarga, perusahaan Ya. pribadi, perseorangan, menjadi sharing kepemilikan Ya. dengan melakukan IPO tadi. Oke. Berarti itu salah satu opsi pendanaan ya. Iya. Itu dari sisi perusahaannya. Tapi itu dari gue ya. Iya, Kan kadang-kadang ada beberapa opini lain lah. Kacamata misalkan kacamata investor. Tapi investornya investor yang saham-sahamnya nyangkut. Ya kan? sahamnya nyangkut. Ya dia bisa aja bilangnya, oh pasar modal itu tempatnya orang ketipu. Tempat orang ketipu. Iya. Itu kenapa tuh? Nah. Kok bisa bilang kayak gitu tuh? Nah kalau misalkan dia istilahnya dia asal ya maksud gua kayak ya udah invest di sini beli saham ini beli saham itu tapi dia nggak baca dulu informasinya, nggak gather informasi, nggak lihat laporan keuangan performance perusahaannya gimana, yang akhirnya dia beli dia nggak bisa jual Oh. atau tiba-tiba malah harga sahamnya turun terus dia akhirnya kecewa dong. Oke. Ya kan? Oke. Itu satu. Yang kedua bisa juga beberapa orang mungkin mikirnya ya beberapa gue bilang ya nggak semua tempatnya orang-orang egois. Tempatnya orang-orang Iya. egois. Oke. Nah, Kenapa orang kenapa egois? orang gitu? Kenapa orang egois ya? Ya lu begitu istilahnya nih, begitu lu dapat untung dari pasar modal nih dari beli saham lu dapat capital gain atau dividen, lu untung dong. Ya. Lu nggak kesel. Ya. Ya kan? Ya. Lu nggak keluar-keluar lah, lu nggak Seneng. protes, seneng Seneng. lu. Ya, Lu diem aja. Ya. Tapi begitu lu rugi, oh tiba-tiba lu langsung protes, komplain. Iya kan? Iya. Lah menurut gue gini, maksud gue kenapa egois? Ya lu begitu lu dapet untung, lu
dapat ya istilahnya menang lah, gue bilang lah di pihak yang menang, lu diem aja. Tapi begitu lu rugi, lu koar-koar, lu protes. Ngerti nggak maksud gue? Iya, paham. Bisa jadi dibilang seperti itu ya. Cuman kan itu memang common sense dari manusia mungkin ya. Ya benar sih, tapi maksud gue itu kan yang harus menjadi pelajaran juga. Iya, betul. Balik lagi tuh tadi, lu sempat mention bahwa menjadi investor tuh harus cerdas juga, menjadi investor yang smart. Bener, gitu kan. intinya kan itu. Berarti kan gimana sih caranya menjadi investor yang smart kan? Iya, Apa aja yang perlu dilakukan? Nanti Iya. kita akan bahas juga tuh. Bener. Mungkin di konten-konten kita selanjutnya. Pasti. Mungkin sekarang balik lagi. Tadi pasar modal kita udah kasih tahu definisinya apa aja, ada siapa aja. Nah, kira-kira secara produk-produknya nih sekarang yang kita bahas nih, produk-produk pasar modal itu ada apa aja menurut lo? Tadi kan yang gue bilang saham tuh. Ya. Nah, saham kan istilahnya mungkin yang paling common lah, Yang paling paling umum, common, yang betul. paling banyak lah. Betul. Emang lu mau masuk dunia pasar modal, lu mau beli apa? Lu mau beli saham, Mau beli saham. Oke. investasi saham. Orang bahkan taunya lebih ke arah investasi itu saham gitu Iya. ya. Nggak ada tuh efek-efek lainnya kan. Bener. Nah itu yang akan kita bahas tuh. Selanjutnya surat utang, Surat utang atau obligasi. Ya, kan? kalau yang syariahnya namanya sukuk. Sukuk, betul. Nah, sebetulnya kan ada banyak juga sekarang udah ada obligasi negara tuh. Iya. Yang sebetulnya lu bisa beli aja langsung. Surat utang negara ya. Surat utang negara yang tiap tahunnya dikeluarin sebetulnya sama negara kan, kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali lupa gue. Iya. Nah itu kan juga ada di pasar modal, perusahaan sendiri yang bisa mengeluarkan surat utang, Iya. ya kan? Iya. Terus selain itu apa lagi, ada ETF, Ada ya kan? segala macam deh, Ada EBA, nanti akan Terus kita bahas efek-efek. lah. Iya. Ya Itu kan? detailnya sih nanti kita bahas. Nah, sekarang berhubung tadi kita udah mention yang saham, obligasi itu masing-masing itu apa sih bedanya, dan pastinya kan dalam berinvestasi ada keuntungan, ada benefit yang didapatkan, tapi juga ada yang perlu dikhawatirkan atau menjadi concern. Menjadi resiko lah ya. Menjadi resiko, betul. Ada risikonya lah dalam setiap investasi. Misalnya kalau saham kan kita tahu lah dari SMA mungkin ya, dari sekolah dari sekolah sampai dengan kita kuliah, kita tahu keuntungan dari saham itu ada 2. Ya. Pertama dividen. Betul. Dividen pun itu jika perusahaan yang dia berinvestasikan atau yang dia beli lakukan sahamnya, investasikan. Nah, itu kalau performance-nya bagus. Kalau dia performance bagus tuh ditandai dengan membukukan laba, saldo labanya positif segala macam. Pastinya di kemudian hari itu akan dilakukan atau dibagikan bentuknya dividen. Betul. Nah itu kan udah salah satu keuntungan. Nah apalagi sih kira-kira keuntungannya? Yang tadi gue bilang capital gain. Capital gain itu maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau misalkan lu beli satu saham di perusahaan A deh. Kita bilang perusahaan A harganya 100. Terus abis gitu, dia tahu performance keuangannya juga bagus. Kedepannya proyeksinya akan sangat berkembang perusahaan itu. Karena mungkin sektornya yang mendukung. Kemudian ada peraturan pemerintah yang mendukung juga. Nah, kemungkinan sahamnya naik itu kan ada. Jadi keyakinan dari investor sendiri, ini saham ini bakal naik. Dan ternyata memang betul naik. Dari 100, mungkin dalam 1 bulan bisa naik jadi 150. Kalau dia jual berarti ada capital gain, 50 perak per lembar saham. Jadi ada selisih, betul. Ada selisih antara dia masuk berapa sehingga menjadi harga sahamnya berapa, dan itu yang dinamakan capital gain. Capital gain, dan itu harus sifatnya untung ya, karena ada selisih tadi. Oke. Nah, sekarang kan ada saham tadi yang gue bilang nih. Kalau obligasi, yang kedua kan obligasi surat utang yang tadi gue bilang ya. Nah, obligasi keuntungannya apa nih, Ceng? Kalau obligasi itu setahu gue gini, Bung Asur, keuntungannya tuh memang nggak seperti saham ya. Nggak seperti saham, maksudnya tadi ada capital gain sama dividen. Karena pemegang obligasi itu lebih istilahnya mendapatkan keuntungan dari kupon atau dari bunga. Dari bunga. Jadi begitu si perusahaannya ini menerbitkan obligasi, itu udah di state di reportnya itu. Reportnya itu kayak semacam buku tebel namanya prospektus. Gitu informasi semuanya ada di situ lah. Semua informasi ada di situ, baik posisi perusahaannya sekarang gimana, kinerjanya gimana, itu semua ada di situ. Termasuk dengan bunga yang tadi, besaran bunganya dan bayarnya berapa kali, misalnya triwulanan kah, gitu. Dan juga berapa lama aja tuh temponya. Nah dari situ keuntungan kalau untuk obligasi. Sorry nih, untuk orang-orang investor atau calon investor awam deh ya. Ya gue sendiri kan sebetulnya calon investor awam nih. Maksud gue kalau misalnya untuk saham oke lah, gue bisa ngomong lah kurang lebih sedikit lah. Nah, kalau untuk obligasi berarti gue nangkepnya itu kayak kita deposito di bank.
Ya kurang lebih kayak gitu. Iya kan? Kurang lebih kayak gitu. Ada pembayaran keuntungannya tiap berapa lama jadi, gitu kan. Di prospektus yang tadi gue bilang sudah ada informasinya berapa kali dia dibagikan si kuponnya tadi, si bunganya, besarannya juga presentasinya berapa per tahun dan jatuh temponya kapan. Kayak gitu. Jadi itu keuntungan dari obligasi. Dari situ kan kita udah bisa bedain tuh ya. Saham ada capital gain dan dividen tadi, terus obligasi ada juga keuntungannya ada kupon dan bunga tadi. Kupon atau bunga. Sekarang dari masing-masing efek itu kalau kita mau compare itu kan pasti masing-masing punya risiko kan. Punya risiko, tadi keuntungannya udah. Nah, risikonya yang lu tahu kalau saham tuh apa? Risikonya kalau ada capital gain pasti ada capital loss. Oke. Iya kan? Oke. Jadi nggak cuman harganya naik, iya, tapi ada kemungkinan harganya juga turun. Yang tadi gue bilang, banyak yang istilahnya ngerasa ketipu, ngerasa dirugikan. Ya itu salah satunya atau kebanyakan itu karena ada capital loss itu. Dia yakin untuk investasi, oh ini perusahaan akan bagus. Oh, ini akan mendukung perusahaan ya situasi kondisi akan mendukung, jadi nanti harga saham akan naik. Ternyata itu akhirnya harganya terus turun. Nah itu yang bisa dibilang sama investor-investor di luar sana yang saham nyangkut. Iya gitu, benar. Nah, menindaklanjuti nih kalau dari saran Bung Asur ya. Misalnya kan tadi kita udah tahu risikonya yaitu harga sahamnya turun, capital loss. Kira-kira tuh enaknya kalau kayak gitu ya. Apa yang mesti dilakukan investor? Gini sih, sebetulnya sebelum mereka beli saham itu harusnya gather informasi dulu. Lu harusnya ngumpulin informasi dulu. Perusahaan ini perusahaan bergerak di bidang apa? Itu aja dulu yang pertama. Yang kedua, perusahaan ini kan ada laporan keuangan yang selalu dipublikasikan. Performance-nya itu harus dibaca, ya kan? Kemudian ya nanti bisa kita bahas juga ke depannya, mungkin nanti ada kita ngundang investor juga gitu kan. Boleh banget. Itu kan mereka punya analisanya sendiri. Betul. Analisa teknikal, fundamental gitu kan. Macam yang istilahnya nanti kita sharing juga ke rekan-rekan ngopi semuanya. Betul. Jadi kita di sini tujuannya biar rekan-rekan ngopi semua bertambah pintar. Benar. Gak cuma ngobrol-ngobrol santai kayak gini doang ya. Oke. Terus selain tadi risikonya capital loss, ada juga kan resiko tuh yang gua tahu ya. Itu perusahaannya. Perusahaannya tuh performance-nya menurun. Sehingga ada tindakan dari regulator. Entah misalnya suspend atau nanti ujung-ujungnya delisting gitu kan. Itu ada risikonya juga ya. Jadi setiap saham setiap berinvestasi saham pasti kan ada risikonya. Capital loss, performance perusahaannya menurun. Terus juga kalau perusahaannya itu menerbitkan efek baru atau saham baru, itu kan pasti ada risiko terdilusi kalau si investornya tidak melaksanakan haknya. Gitu. Jadi ada beberapa risiko. Betul. Kalau dari sisi obligasi, risikonya itu relatif kecil kali ya. Relatif kecil, iya. Mungkin ya ini sepengetahuan gue ya. Salah satunya adalah perusahaan tidak bisa membayar bunganya kan, pastinya. Karena investor itu mengharapkan keuntungan dari kupon atau bunga. Gagal bayar istilahnya, ya default kan? Betul. Istilahnya. Istilah di pasar modalnya kalau misalnya gagal bayar itu default gitu ya. Berarti risikonya itu tadi kalau obligasi walaupun kecil tapi ada kemungkinan performansi perusahaannya menurun sehingga tidak dapat melakukan pembayaran kupon atau bunga tadi. Gitu ya. Oke. Terus balik lagi tadi, tindakan yang harus dilakukan berarti tetap aja nunggu istilahnya atau lu gather informasi lah semuanya. Sebagai investor lu selain gather informasi, idealnya ya, lu menetapkan cut loss lu berapa gitu kali ya, batasan cut loss lu gitu ya. Itu salah satunya cara, betul. Jadi kalau misalkan lu merasa bahwa ini kalau ngelihat trennya nih kayaknya salah persepsi atau ternyata itu hanya rumor yang beredar tapi nggak valid, informasinya salah misalkan yang didapat kan informasi itu bisa dapat dari mana aja ya, bisa dari temen ngobrol-ngobrol, bisa dari media massa yang sebetulnya itu belum terjadi gitu. Nah akhirnya menyebabkan saham dari si perusahaan itu turun. Nah itu bisa cut loss. Nah berarti dari situ bisa kita tarik kesimpulan buat rekan ngopi semua nih. Untuk yang berinvestasi di saham atau efek-efek lainnya di PT Bursa Efek Indonesia, itu harus dipastikan dulu berita-berita yang benernya ya. Idealnya sih, idealnya itu
berita tersebut berasal dari si perusahaan tercatatnya itu sendiri. Iya. Gitu kan. Iya. Ya. Misalnya boleh percaya dengan media. Oke. Boleh percaya, tapi lihat dulu background medianya seperti apa. Betul. Terus juga cek juga. Iya. Cek juga kalau nggak salah itu yang gue tahu ya. Yang gue tahu itu ada PT Bursa Efek Indonesia itu memfasilitasi investor untuk selalu istilahnya melihat keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan tercatatnya secara langsung. Ya. Itu melalui website. Ya. Nah, websitenya Bursa Efek Indonesia itu apa ya? www.idx.co.id. www.idx.co.id. Nah, dari situ istilahnya kalau misalnya investor ngelihat ada berita media apa, cross check aja langsung ke website itu ya. Bener nggak sih si perusahaan ini melakukan informasi ini, melakukan keterbukaan informasi ini? Dan gitu kalau misalnya baca di media massa, ini penyakit beberapa orang nih. Ya. Kadang-kadang baca judulnya doang. Oh, iya kan? Nah itu yang bisa ke clickbait itu ya, kejebak clickbait di situ. Bener, jadi ya lu lihat lagi deh, mendingan itu rumor, itu rencana, atau memang sudah kejadian. Jadi kira-kira seperti apa nih beritanya gitu. Dan dapat dipastikan kalau yang di website IDX tadi itu adalah informasi yang langsung disampaikan oleh si perusahaannya itu. Betul. Ya. Jadi dapat dipastikan lagi itu benar-benar valid. Iya, iya. Itu mau rencana, mau sudah kejadian. Ya. Atau nanti apa ya istilahnya? Atau baru rumor lah. Atau baru rumor, betul. Oke, nah selanjutnya tadi kita sudah bahas juga definisi, lalu ada produk-produknya, risiko segala macam, keuntungannya. Nah, mumpung masih sekitaran pasar modal, kita mau bahas juga lembaga-lembaga apa aja sih yang ada di pasar modal. Pihak-pihaknya gitu ya. Tadi kan baru dibilang penjual pembeli, istilahnya perusahaan sama investor. Iya. Berarti ada juga bursanya, ada juga regulatornya bursanya, berarti betul, ya yang tadi lu bilang ya, bursa, OJK, ke SEI, ke PEI. Nah, nanti kita bahas tuh satu-satu deh. Benar. Nantinya di konten-konten kita berikutnya kita akan bahas lebih spesifik lembaga pasar modal lainnya, baik itu regulator, baik itu profesi penunjang seperti kantor akuntan publik, notaris, konsultan hukum, itu akan kita bahas lebih detail di konten berikutnya. Mungkin sekian dulu ngobrol pintar kita kali ini. Jika teman-teman tertarik dengan konten kita, jangan ragu lagi untuk subscribe konten kita Ngopi PM, dan jangan lupa juga follow media sosial kita yaitu TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, sama Twitter dengan nama ngopi.pm. Oke, sekian dulu ngobrol pintar kita kali ini. Sama satu lagi, kalau misalkan ada yang mau tanya bisa langsung di komen. Oh iya benar. Iya kan? Jangan ragu buat rekan ngopi semua, kalau misalnya ada yang mau ditanya, Bang bahas ini dong, Bung bahas ini. Terus juga kita mau nanya terkait ini dong. Langsung aja komen di channel kita, di YouTube kita, atau di Instagram kita, atau di media sosial kita. Ngopi.pm. Oke. Sekian dulu ngobrol pintar kita kali ini. Stay smart and stay healthy. Bye-bye. Ciao.